Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada mahasiswa aksi. Jadi ini pertemuan keempat ya, mata kuliah teknologi bahan dengan materi sifat-sifat mekanik logam. Jadi pada dasarnya sifat logam itu ini akan menentukan bagaimana proses pada material-material teknik ya, yang mana sifat-sifat mekanik ini sangat menentukan untuk proses pemanfaatan logam untuk dijadikan produk ya. Jadi pengetahuan bahan ini di pertemuan keempat diharapkan mahasiswa mampu memahami sifat-sifat mekanik logam. Apa saja sifat-sifat bahan material atau teknik? Ditinjau dari kemampuan bahan mendapat pengaruh atau perlakuan atau dari luar juga. Jadi sifat mekanik ini ada yang mempunyai sifat kekerasan ya, atau keuletan dan tangguh. Artinya logam tersebut mempunyai sifat keras ya, atau ulet ya, dan juga tangguh. Kemudian sifat listrik ini, logam ini yang kedua, yaitu mempunyai penghantar ya, atau penghantar listrik atau isolator atau konduktor. Kalau sifat panas yaitu nomor tiga ini adalah sifat penghantar ya, atau insulator ya, atau pemuanyan. Kemudian kalau sifat magnet yaitu magnet dan non magnet ya. Sedangkan logam yang mempunyai sifat optik yaitu memantulkan atau menyerap cahaya. Atau sifat deterioratif atau penurunan mutu atau korosi atau oksidasi. Jadi itu ditinjau dari kemampuan bahan ya, untuk mendapatkan pengaruh atau perlakuan dari luar. Sifat-sifat bahan material teknik, sifat mekanik logam yaitu ada kekuatan atau strength, keuletan ductility, kekerasan hardness, ketangguhan yaitu toughness, kekakuan stiffness, jadi kekakuan. Jadi sifat logam juga mempunyai kekenyalan yaitu elasticity. Sifat logam juga mempunyai kegetasan atau brittleness. Kemudian yang ke-8 sifat kelelahan fatigue. Nomor 9 plastisitas atau plasticity. Nomor 10 melar atau creep. Sifat mekanik logam yaitu sifat yang menyatakan kemampuan suatu material atau komponen untuk menerima beban, gaya, dan energi tanpa menimbulkan kerusakan pada material atau komponen tersebut. Jadi tadi ada kekuatan, strength, merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Itu strength, kekuatan. Berdasarkan pada jenis beban yang bekerja, ada kekuatan tarik, ada kekuatan geser, ada kekuatan tekan, ada kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Sedangkan keuletan ductility adalah suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Material ductile ini harus kuat dan lentur. Keuletan biasanya diukur dengan suatu periode tertentu, persentase keregangan. Sifat ini biasanya digunakan dalam bidang perteknikan dan bahan yang memiliki sifat antara lain besi lunak, tembaga, aluminium, nikel, dan lain. Kekerasan yaitu hardness ya, merupakan ketahanan material terhadap penekanan atau indentasi atau penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan, wear resistance, yaitu ketahanan material terhadap penggoresan atau pengikisan. Misalnya tahan halus ya, gitu ya. Itu keras ya. Ketangguhan yaitu toughness ya, merupakan kemampuan material untuk menyerap
sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Itu namanya toughness. Bagaimana kalau kekakuan, yaitu yang disebut stiffness, kemampuan suatu material untuk menerima tegangan, beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Itu kekakuan. Sedangkan kekenyalan, yaitu elasticity, kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan, atau dengan kata lain kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi perubahan bentuk. Sedangkan kegetasan, sifat bahan yang punya sifat berlawanan dengan keuletan. Kerapuhan ini merupakan suatu sifat, ya. Kerapuhan ini merupakan suatu sifat pecah dari suatu material dengan sedikit pergeseran permanen. Material yang rapuh ini juga menjadi sasaran pada beban regang tanpa memberi keregangan yang terlalu besar, ya. Contoh bahan yang memiliki sifat kerapuhan ini yaitu besi cor. Kelelahan, ya, yaitu fatigue, merupakan kecenderungan dari logam untuk menjadi patah bila menerima beban bolak-balik dinamik not yang besarnya masih jauh di bawah batas kekakuan elastiknya. Plastisitas, yaitu plasticity, kemampuan material untuk mengalami deformasi. Plastis, perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Material yang mempunyai plastisitas tinggi dikatakan sebagai material yang ulet daktil, sedangkan material yang mempunyai plastisitas lebih rendah dikatakan sebagai material yang getas, ya, brittle. Kalau yang melar atau grit merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik bila pembebanan yang besarnya tetap dilakukan dalam waktu yang lama pada suhu yang tinggi. Mengapa logam dapat menghantar panas? Ya, karena ada elektron yang dapat bergerak dengan bebas di logam. Sehingga suatu bagian tertentu dari logam dipanaskan atau mendapat energi, maka elektron-elektron pada bagian logam tersebut akan bertambah energi kinetisnya dan gerakannya makin cepat, ya. Elektron-elektron yang bergerak dengan cepat tersebut menyerahkan atau meneruskan sebagian energi kinetisnya kepada elektron lain, sehingga seluruh bagian logam menjadi panas dan naik suhunya. Itu alasan bahwa ada penghantar panas, ya, atau konduktor. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.